Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya semester 7. Berjumpa lagi di pertemuan ketiga. Dan kali ini, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas perilaku tidak etis di birokrasi pemerintahan dan hierarki etika. Oke, berbicara tentang perilaku tidak etis di birokrasi pemerintahan, perilaku tidak etis itu adalah suatu perilaku yang tidak wajar yang dilakukan dalam suatu organisasi birokrasi yang menurut pandangan orang itu kurang baik, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Itu adalah perilaku tidak etis. Sedangkan birokrasi adalah suatu organisasi, bisa dikatakan lembaga pemerintahan, bahkan lembaga swasta. Oke? Lalu bagaimana perilaku tidak etis di birokrasi pemerintahan? Mari kita lihat. Oke, yang pertama itu bohong kepada publik. Bohong kepada publik adalah suatu pernyataan yang kita sampaikan kepada masyarakat. Namun, apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan realitas di lapangan, begitu. Itu adalah bohong kepada publik. Yang kedua, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita ketahui bahwa KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme adalah salah satu bentuk kejahatan luar biasa di samping teroris dan narkotika yang sangat membahayakan suatu perekonomian suatu negara. Oke. Kalau korupsi ini ada beberapa prosesnya, ada beberapa tingkatannya, kemudian ada beberapa sifatnya. Korupsi KKN sendiri ini, kalau kita lihat dari prosesnya, dia terdiri dari 3, yaitu graft, kemudian ada bribery, kemudian ada nepotism. Graft sendiri adalah suatu bentuk korupsi yang sifatnya internal. Jadi artinya orang yang mempunyai suatu kekuasaan di lingkungan birokrasi pemerintah, kemudian dia memanfaatkan, misalnya dia mengambil inventarisnya, dia memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada di dalam karena dia berkuasa, maka di situ disebut adalah graft, yaitu sifatnya internal. Lalu bagaimana proses yang keduanya, yaitu bribery? Bribery adalah salah satu bentuk korupsi yang merupakan bentuk penyuapan yang sifatnya eksternal karena adanya orang lain, sehingga dia memberikan sesuatu hanya untuk merubah suatu keputusan. Itu adalah bribery, itu penyuapan. Sedangkan nepotisme adalah suatu bentuk korupsi juga, namun dia tidak realistis karena dia mengambil suatu keputusan berdasarkan dengan kekerabatan, begitu. Misalnya ada keluarganya, ada family-nya, tapi dia tidak sesuai dengan skillnya, tapi karena keakraban dia ada hubungan, tapi maka disitulah dia mengambil keputusan yang tidak sesuai, begitu. Itu adalah prosesnya. Lalu bagaimana dengan sifat korupsi? Korupsi sendiri mempunyai sifat, yaitu dari segi individualis. Individualis adalah suatu bentuk sifat korupsi yang dilakukan oleh seseorang, yang dia lakukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu adalah sistemik. Sistemik ini adalah suatu bentuk atau sifat korupsi yang sangat berbahaya karena dia berjamaah, begitu. Dia bergelomboran, saling mendukung dan saling menjaga rahasianya masing-masing, begitu. Itu adalah sistemik. Lalu bagaimana dengan tingkatannya? Tingkatannya kita kenal material benefit, kemudian ada abuse of power, kemudian betrayal of trust. Nah, betrayal of trust adalah salah satu bentuk korupsi yang sangat sederhana. Hanya dia menghayati kepercayaan terhadap masyarakat. Misalnya pesan-pesan masyarakat tidak tersampaikan, begitu. Kemudian abuse of power adalah penyalahgunaan kekuasaan dalam suatu lembaga pemerintah, begitu.
Kemudian material benefits adalah suatu bentuk tingkatan korupsi yang paling besar karena dia mengambil suatu, maksudnya anggaran atau dana keuangan hanya untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya begitu. Itu adalah beberapa prosesnya, sifatnya dan tingkatan korupsi begitu. Lalu yang ketiga itu melanggar nilai-nilai publik, yaitu responsibility. Responsibility adalah suatu bentuk pertanggungjawaban. Misalnya kita diberikan suatu amanah atau kepercayaan, maka kepercayaan itu harus kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat itu. Yang kemudian ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah merupakan bentuk transparansi. Artinya apa yang dia lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian keadilan. Saya rasa semua orang membutuhkannya namanya keadilan. Siapapun itu gitu ya. Lalu yang keempat melanggar sumpah jabatan. Saya rasa rekan-rekan mahasiswa mengerti bagaimana seseorang melanggar sumpah jabatan. Artinya ketika dia menjabat, kemudian dia disumpah, namun dalam pelaksanaan realitas, dalam fungsi dan tugasnya dia melakukan suatu pelanggaran atau bentuk manipulasi yang tidak sesuai dengan apa yang dia sumpahkan tadi begitu. Kemudian terakhir mengorbankan atau mengabaikan atau merugikan kepentingan publik. Saya rasa kebohongan publik, korupsi dan kemudian nilai-nilai yang tidak responsibility, tidak akuntabilitas dan transparansi dan tidak mengandung keadilan, saya rasa itu semua mengandung atau dapat merugikan kepentingan publik. Oke, di slide berikutnya ada hierarki etika. Hierarki etika adalah suatu tingkatan yang bersusun. Kalau kita melihat ada makro, ada mikro, sedangkan mikro itu berada di wilayah etika sosial, etika organisasi, artinya cakupannya yang luas, sedangkan mikro itu ada di etika profesi dan moralitas pribadi. Oke, lalu bagaimana moralitas pribadi itu? Moralitas pribadi adalah merupakan sebuah konsep baik dan buruk yang terinternalisasi dalam diri individu begitu. Kemudian dia merupakan sebuah produk sosialisasi di masa lalu, dan itulah baiknya seorang pribadi memiliki artinya super ego atau hati nurani yang hidup dalam jiwa dan menuntun perilaku individu. Jadi manusia memiliki yang namanya hati nurani yang selalu menyuarakan kebenaran yang menuntun kita untuk melakukan suatu kebaikan. Maka untuk menyelamatkan diri kita, maka ikutilah kata hati, begitu ya. Kemudian konsistensi pada nilai. Artinya kita konsisten kepada nilai. Nilai sendiri adalah suatu objek dari keinginan seseorang. Bisa juga sesuatu yang berkualitas, yang berharga begitu. Ketika kita konsisten pada nilai, maka itu akan memberikan suatu kualitas kepribadian bagi seseorang begitu. Kemudian moralitas pribadi menjadi basis penting baik dalam kehidupan sosial bahkan organisasi, karena yang menentukan suatu keberhasilan dan kemajuan suatu negara atau lembaga atau organisasi itu dimulai dari pribadi masing-masing. Kalau pribadi masing-masing baik, maka baiklah semua. Itu adalah moralitas pribadi. Yang kedua, etika profesi. Etika profesi adalah etika yang artinya menilai benar, salah, dan buruk yang terkait dengan pekerjaan profesional. Berbicara dengan profesional tentunya ada prinsip-prinsip yang menyangkut kapabilitas teknik. Kapabilitas teknis itu adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengoperasikan teknik-teknik dalam suatu lingkungan kerjanya begitu. Kemudian ada kualitas kerja. Orang yang mempunyai kapabilitas menguasai apa yang dia kerjakan
dan dia memahami apa yang ingin dia lakukan, maka akan menghasilkan yang maksud saya namanya kualitas kerja yang baik. Kemudian dia berkomitmen pada profesinya, artinya dia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya hanya untuk bidang pekerjaannya. Kemudian etika profesi juga dapat dikatakan dalam kode etik yang berlaku secara universal. Bahkan kode etik sendiri itu bisa disertakan dengan melalui sanksi-sanksi begitu. Itu etika profesi. Bagaimana dengan etika sosial? Etika sosial adalah merupakan konsep baik buruk benar salah yang terkait dengan kehidupan organisasi. Nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi modern, efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas demokrasi. Lalu dirumuskan juga dalam kode etik organisasi yang berlaku secara universal, jadi dia agak-agak mirip dengan etika profesi. Kemudian dalam praktik penegakan kode etik organisasi dipengaruhi oleh kepentingan sempit organisasi, kepentingan birokrat atau kepentingan politik dari politisi yang membawai birokrat. Itu adalah etika organisasi. Nah, kita akan membahas yang terakhir itu adalah etika sosial. Etika sosial ini adalah merupakan suatu bentuk, dia masuk dalam hierarki yang cakupannya sangat luas karena dia adalah etika sosial yang menyangkut konsep benar salah, baik buruk yang terkait dengan yang hubungan sosial. Jadi hubungan sosial bisa terjadi di lingkungan kerja Anda, bisa terjadi di lingkungan atau tempat bermain Anda atau tempat kelompok Anda. Begitu. Dia bersumber dari agama, tradisi, dan dinamika sosial begitu. Dan pada umumnya etika sosial tidak tertulis, tapi dia tertanam dalam memori publik dan terinisiasi melalui sosial nilai di masyarakat begitu. Saya rasa hanya itu, beberapa hierarki etika, ada moralitas, ada etika profesi, ada etika organisasi, dan etika sosial. Baik rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, cukup sekian video pertemuan ketiga kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.